Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua Komisi 1 beserta jajaran, yang terhormat Forkopimcam Kecamatan Lengkong, yang terhormat Bapak Kades Neglasari yang alhamdulillah sudah memberikan tadi sambutan atau hantaran. Yang terhormat pada semua dinas terkait yang alhamdulillah hari ini memenuhi undangan dari Komisi 1 DPRD Kabupaten Sukabumi. Yang terhormat perusahaan yang alhamdulillah PT Clarian yang sudah nampak hadir bersama jajaran dari PT Java One Mineral juga alhamdulillah sudah hadir. Yang terhormat kepada rekan-rekan paguyuban Jampang Tandang Watalangan yang ada di Kecamatan Lengkong pada khususnya, yang alhamdulillah hari ini kita bisa menghadiri acara audiensi yang notabene penyampaian aspirasi yang kita temukan di lapangan. Yang terhormat kepada perguruan Sapu Jagat yang alhamdulillah hari ini rekan-rekan kita hadir di tengah-tengah kita. Terima kasih atas dedikasinya. Mudah-mudahan acara audiensi ini dapat berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapatkan titik temu yang betul-betul hari ini kita dapatkan. Yang terhormat kepada BPD Desa Neglasari juga yang alhamdulillah rekan Simpuri oke gitunya, rekan-rekan pemuda Desa Neglasari, tokoh masyarakat Desa Neglasari yang mengurangi rasa hormat saya, sempat saya sebutkan satu persatu. Kita langsung saja dan kepada poin yang akan kita sampaikan hari ini. Mengacu kepada permasalahan yang ada, mohon izin Pak Ketua Komisi 1, saya pernah mengadakan audiensi bersama PT Clarian, tepatnya mungkin di bulan Ramadan ya. Dan pada waktu itu kami paguyuban Jampang Tandang roll out dari audien itu dikarenakan kita tidak mendapatkan penjelasan yang jelas dari perusahaan. Nah makanya hari ini tepatnya tanggal 26 Mei kemarin kami paguyuban Jampang Tandang Makalangan sesuai dengan tupoksi kami, sesuai tertuang di dalam ADART kami di dalam bab 2 pasal 6 terkait mengenai paguyuban sebagai kontrol sosial maupun pemerintahan ataupun swasta. Jadi kami tidak keluar dari rel ADART kami. Paguyuban Jampang Tandang Makalangan, kami menyampaikan laporan terhadap apa yang menjadi keluhan masyarakat hari ini. Yang poin pertama, saya sebetulnya sebelum berangkat melaporkan aduan kepada Dewan yang terhormat, kami investigasi dulu pada Dewan ke lapangan dan kami menemukan di situ apakah ini ada pelanggaran atau tidak. Makanya kami melaporkan kepada Komisi 1. Mungkin bisa dipertanyakan kepada dinas-dinas terkait mengenai hasil dari investigasi kami di lapangan. Dan kami berbicara hari ini bukan argumentasi, tapi kami hari ini berbicara by data. Kami terjun langsung ke lapangan mengenai terkait AMDAL dan limbah yang dibuang oleh PT Clarian yang mengatasnamakan pada waktu pertemuan pertama ini bukan limbah. Makanya saya minta kejelasan hari ini secara transparan, betul ini bukan limbah atau tidak.
Yang waktu itu pertemuan pertama kami dengan Klarian mengklaim ini yang namanya gipsum itu bukan limbah. Nah hari ini mungkin dinas terkait yang hari ini diundang oleh Komisi 1 untuk bisa menjelaskan, dan mungkin nanti diambil sampel untuk di laboratorium. Nah, seperti itu. Itu saya mohon kepada dinas terkait PLH ya. Dan yang kedua, kami masyarakat Lengkong pada khususnya Kecamatan Lengkong, Pabuaran, Jampang Tengah, yang notabene hari ini kami Jampang Tengah dan Makalangan mengundang PUPR, bahkan kami menyurati langsung ke Kementerian PUPR terkait infrastruktur yang ada di Kabupaten Sukabumi yang hari ini bukan dikatakan buruk, tapi buruk sekali. Itu yang saya lihat. Makanya kami menyurati kepada Kementerian PUPR terkait infrastruktur. Dan alhamdulillah hari ini Jampang Tengah dan Makalangan mendapatkan surat balasan dari Kementerian PUPR, dan alhamdulillah hari ini mungkin sudah sebahagian direalisasikan oleh Kementerian PUPR. Nah mungkin PR-nya ke depan tinggal Jampang Tengah sampai Cikembar yang hari ini rusak parah. Bahkan hari ini saya sangat riskan sekali terkait permasalahan infrastruktur. Ya mungkin ini ada sangkutannya dengan perusahaan-perusahaan yang ada di wilayah Jampang Tengah sampai Kecamatan Lengkong. Itu yang harus menjadi catatan Ketua Komisi 1 DPRD Kabupaten Sukabumi. Apakah ini, dan saya mungkin juga ingin mendengarkan penjelasan dari Kadis Perhubungan ya, Kepala Dinas Perhubungan, apakah ini ada pembiaran terkait rusaknya jalan tengah selatan ini? Nah mungkin kami ingin penjelasan juga dari Dishub Kabupaten Sukabumi terkait overload kendaraan armada yang istilahnya mengangkut dalam perusahaan-perusahaan yang ada di Jampang Tengah dan di Lengkong ini. Nah mungkin apa yang menjadi catatan kita hari ini terkait apa yang jadi permasalahan yang hari ini tidak ada kejelasan, kemudian singkatnya bahasanya tabu, yaitu terkait CSR. Nah makanya dengan adanya hari ini, soalnya kami sewaktu audien di kecamatan waktu itu di Kapolsek, kami mempertanyakan terkait CSR juga kepada PT Klarian, dan jawabannya katanya kami sudah merealisasikan CSR dalam bentuk apa, kata saya, berbentuk SAB, sarana air bersih. Nah itu yang menjadi catatan kami, kata kami bukan berbentuk CSR itu namanya. Itu adalah kompensasi menurut kami, dikarenakan waktu 2021 telah terjadi pencemaran lingkungan atau Klarian membuang limbah ke sungai waktu itu sampai menimbulkan ikan mati, sampai menimbulkan gatal-gatal. Saya waktu itu di 2021 ada datanya. Makanya saya pertanyakan waktu itu. Dan hasilnya dari adanya pencemaran waktu itu ada kompensasi dari perusahaan terkait sarana air bersih yang mungkin hari ini sudah dilaksanakan. Tapi itu kami menuntut bukan CSR. Nah makanya kami hari ini menuntut adanya kejelasan, transparansi terkait CSR. Makanya hari ini alhamdulillah lembaga yang menaungi CSR alhamdulillah hadir untuk bisa menjelaskan berapa besar sih CSR untuk Klarian. Makanya hari ini harus dibuka seterang-terangnya, biar kita ini nggak ada dusta di antara kita. Betul nggak itu Bapak-bapak? Nah yang ke berapa ya, keempat, terkait mungkin hari ini keluhan dari warga masyarakat Neglasari juga pada khususnya. Saya di dalam paguyuban Jampang Tengah dan Makalangan hari ini menampung semua aspirasi dari masyarakat terkait tenaga kerja yang ada di ruang lingkup itu. Tenaga kerja mau karyawan ataupun buruh kasar sekalipun, itu menjadi kami merasa ngeri. Kemarin mendengar saya investigasi di sana itu, di lokasi PT Klarian ada bongkar ya, bukan bongkar muat, tapi itu ada bongkar, istilahnya masuk
armada di sana mengirim di Tony. Di sana ada para pekerja dengan jumlah yang sangat banyak, yaitu sekitar 150 orang. Dengan dia mengeluh ke saya, ketua, katanya, ini saya sebagai masyarakat, sebagai buruh kasar, hari ini ngeri. Kenapa, kata saya, alasannya apa? Ini yang mungkin harus menjadi catatan wakil rakyat ya, untuk bisa mendengar, dikarenakan dewan yang dipilih oleh rakyat. Jadi harus mendengar apa yang menjadi keluhan aspirasi dari masyarakat. Itu yang saya harapkan hari ini. Nah, kata saya berapa nominal finansial yang didapatkan? Nah, katanya hanya satu mobil itu 40.000, sedangkan kami 150 orang per hari itu mendapatkan upah 40.000. Itu saya bukan rekayasa, saya mendengar langsung dari keluhan mereka. Oh, kata saya ngeri banget gitu loh. Hari ini uang 40.000 mana cukup? Dan itu pun katanya bukan uang bersih 40.000. Belum makan 2 kali. Kalau nggak bawa dari rumah, ya makan di sana ada warung. Belum merokok. Nah, uang 40.000 itu paling ada sisa 10.000. Ngeri kita. Adanya perusahaan besar, PMA, perusahaan milik asing yang ada di Neglasari, karena saya ngeri saya mendengar. Minimal hari ini saya pengen untuk ke depan saya sebetulnya ingin ada satu sinergitas antara perusahaan Pemdes dengan masyarakat yang khususnya Neglasari. Sebetulnya saya ngeri mendengar keluh kesah dari warga masyarakat Neglasari yang hari ini hanya mendapatkan 40.000 loh Dewan. Sedangkan makanya hari ini saya sampaikan kepada Dewan yang terhormat, dikarenakan Dewan akan cari di kantor di Jajawai di sana. Kalau misalkan ada ajuan atau ada gimana gitu, paling hanya menanggapi dan menyurati. Nah, sedangkan kami di sini masyarakat yang notabene buruh kasar hanya mendapatkan 40.000 sangat miris, itu dibawa pulang ke rumah hanya 10.000. Itu yang harus menjadi perhatian istilahnya ketua dewan dan pemerintah yang ada di wilayah Kecamatan Depok. Ya, kalau misalkan hari ini dengan adanya kejelasan CSR ataupun itu namanya, mungkin akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ada di Desa Neglasari, pada khususnya umumnya Kecamatan Depok. Dan kami hari ini paguyuban Jampang Tanjak Makalangan, kenapa? Untuk menyampaikan satu permasalahan ini kepada Dewan yang terhormat. Dikarenakan kami hari ini sangat ngeri dengan kejadian-kejadian di lapangan hari ini terkait adanya Bank Emok dan Bank Keliling juga, yang hari ini notabene meresahkan masyarakat. Dan kami paguyuban Jampang Tanjak akan membuat satu program menolak keras adanya Bank Emok dan Bank Keliling. Nah, solusinya yang hari ini harus kita perjelas, adanya PT Kelarian mungkin bisa menjadikan solusi untuk Bank Emok dan Bank Keliling tidak bisa masuk atau bisa, dalam arti kata hari ini yang menjadi korban-korban sudah banyak. Dan bahkan di Desa Tegalega saya sebutkan ada 4 orang hari ini yang berurusan dengan Bank Keliling dan Bank Emok yang hari ini sampai berangkat ke Saudi dikarenakan ada tuntutan yang sangat betul-betul hari ini beban berat dia punya bersangkutan dengan Bank Keliling dan Bank Emok. Nah, maka hari ini saya mohon kepada Dewan yang terhormat dan kepada Forkopimda yang ada di Kecamatan Depok, apa yang menjadi harapan masyarakat hari ini bisa terselesaikan dan ada solusi terbaik hari ini. Saya langsung kepada Bapak Insinyur Raden untuk menyampaikan apa yang menjadi harapan kita paguyuban Jampang Tanjak hari ini mengenai masalah AMDAL, CSR, tenaga kerja dan overload tonase yang ada di wilayah Kecamatan Depok. Kami persilakan waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Sebenarnya saya ingin mendengar dulu tanggapan ataupun respon dan pemaparan terkait keterangan untuk memperkuat tentang eksistensi pabrik apa penambangan apa seterusnya tentang pelarian ini. Ini saya pikir kasih waktu dulu deh dari berbagai dinas, badan, dan kantor lembaga supaya kami nanti bisa menyikapi akhir saja. Terima kasih. Terima kasih kepada saya perwakilan dari warga yang terdampak ya. Jadi dengan audiensi ini tadi saya setuju, terlebih dahulu saya hormati ya Bapak Dewan Komisi 1, Bapak Kades, Bapak Jamat, juga Ketua BPD yang hadir pada hari ini, rekan-rekan warga Desa Neglasari yang saya hormati dan banggakan. Terima kasih atas waktunya. Saya setuju tadi dengan apa yang disampaikan oleh Ketua BPD ya. Jadi saya minta eksekusinya ya. Jadi PT Klarian yang dulu awalnya PT Sukemi mungkin ini sudah 37 tahun. Nama saya Yong Lili Supriyatna ya. Saya warga Desa Neglasari, khususnya tinggal di desa di RW 4 ya. RW 8 ya, Dusun 4 ya. Itu yang terdampak Pak dengan adanya PT Klarian yang dulunya PT Sukemi. Jadi dengan keributan ini ya, saya terima kasih khususnya kepada Japang Kandang yang ada hadir pada hari ini, juga kepada rekan-rekan Sebu Jagat yang hari ini datang mau merespon, mau membantu desa kami khususnya Desa Neglasari. Saya juga berterima kasih juga ke Bapak Dewan ini ya. Kebetulan ya sekarang kan sudah mendekati, saya menyoroti sedikit saja masalah jalan ya, yang saya sering berkuliah ya ke Sukabumi. Ini sangat mengganggu sekali Pak. Apakah di ada anggota dewan nggak yang melihat, yang tahu gitu ya dengan kondisi ini? Gak ada. Saya tidak akan menyoroti hanya Sukemi saja. Ada nggak orang yang memperlihatkan ini Pak? Saya pegel. Ngomong nggak gitu mereka, gitu ya? Tolong itu bicarakan hari ini ya. Ya, saya tidak bicara hanya Sukemi saja. Saya tidak pegel Pak. Kita jangan menunggu rakyat marah, gitu ya. Yang ya Pak, kantor sama saja apinya Pak. Ya, Bapak juga saya akan kritisi gitu ya. Ya, tolong berdampak Pak terhadap lingkungan, gitu ya. Bapak diberi kesempatan menjadi anggota dewan. Saya mungkin hanya bermimpi Pak. Mimpi saya terlaksana atau tidak gitu. Ada niat baik saya menjadi anggota dewan. Bapak yang sudah ada kesempatan itu Pak, ya kesempatan itu Bapak lakukan eksekusi. Kami yang ada di sebelah sini pegel setiap ada kegiatan mau kemenang dan sebagainya. Tolong hari ini ada respon. Itu ada jalan Pak, yang sekarang ya terjadi apa? Terjadi longsor. Sudah berapa kali mobil jatuh di situ? Ada nggak yang ngomong pemerintah? Gitu ya. Saya ada kesempatan di sini ngomong. Ada nggak yang ngomong? Tidak ada Pak. Mereka berjatuhan. Mobil berapa kali kembali tangki ya? Ada nggak yang ngomong? Ada yang peduli? Ini ormas Pak. Mereka Sapu Jagat, Japang Kandang, punya inisiatif dan itu satu ya. Tolong masalah jalan ini segera diantisipasi. Ini Sukemi Pak. Saya terima kasih ya bapak-bapak ini bisa hadir di sini. Saya sebagai warga yang terdampak puluhan tahun Pak. Dulu di Bantarsari itu Pak, tempat kami sok luncak, ya, sok luncatan, sok main, ngojai di situ Pak. Itu indah dan itu hilang Pak, sekarang tidak ada lagi. Terjadi pendangkalan Pak. Dulu saya bisa loncat tuh dari pohon kopo di situ, saya bermain indah Pak. Sekarang terjadi pendangkalan di situ, ekosistemnya di situ hilang, tidak ada. Jadi dengan adanya ini, tolong kami warga dusun 3 dan 4 yang sangat terdampak, ya, dengan adanya PT Klarian. Ulah ujung-ujungnya kami yang terdampak kebenaran, ya, bukan hanya air bersih Pak, ya. Tolong kami yang terdampak di dusun 4 dari kampung Tegadakan, kampung Tereskamar, ya. Di situ ada kampung apa lagi? Ya, Bantarsari, dan selanjutnya di ujung dusun 4, ya. Ya, termasuk yang di ujung ya, dusun 4 dari Neglasari ini, kampung Parakatiga. Ini yang semuanya terdampak Pak. Jadi dari pembicaraan ini tidak ada yang menyentuh kepada real, ya, lokasi yang kami sangat terdampak Pak. Kami marah. Namun PT Sukemi ini hampir mirip PT Klarian, mirip seperti PT Freeport yang di Papua.
Ini pabrik tidak kaleng-kaleng, tidak berdampak kepada kami yang ada di lingkungan itu. Miskin. Coba Pak, Bapak lihat Pak, Bapak dulu nih Pak, ya. Dulu waktu kami masih muda Pak, Abdi yang paling keras yang masuk ke Sukjami. Kemungkinan sekarang ada anak muda yang lebih berani. Ya. Saya memberikan kesempatan anak muda harus respect, harus melihat langsung terhadap lingkungannya. Ya, maaf kami kepada karyawan yang ada di belah Sukjami ini, mungkin ada keberpihakan, ya, ada di belah Sukjami. Tapi ingat, Indonesia Pak dijajah 350 tahun karena apa? Karena banyak orang-orang kita yang berpihak kepada penjajah. Bapak jangan mementingkan keluarga Bapak sendiri, tapi lingkungan Pak secara keseluruhan. Kami marah sekarang. Hanya kebetulan kami bisa masuk ke Sukjami itu sangat sulit. Saya baru minta Pak, saya dari pesantren Pak, keluarga pesantren. Saya datang minta sumbangan. Dulu Pak waktu saya miskin, ya pesantren saya udah maju sekarang. Tidak minta recehan lagi. Saya datang ke Sukjami. Di Sukjami itu mungkin ada backingnya dari 310. Saya keluarga tentara Pak, jadi saya takut dengan Bapak. Ya, sorot matanya saya datang itu tajam, seperti saya ini penjahat. Saya datang dari pesantren Pak. Saya ada kegiatan di sana. Mereka sebegitu sorot matanya itu tajam. Ya, coba Pak sedikit Bapak familiar bahwa warga kami di sini itu terdampak besar. Bapak sudah berapa miliar triliun mungkin ya dari tahun berapa 80 ada di situ. Tapi tidak berapa apapun. Kami hanya dinikmati. Yang saya lihat ada orang-orang kita, ya orang-orang yang ada di negara ini yang berkeberpihakan sangat keras kepada pekaraian. Sulit itu. Kalau saya lebih kerasnya itu ada yang membagi dukunnya dan sebagainya. Kalau ada reaksi semuanya diam. Itu harus disampaikan Pak. Emang ada di kita itu begitu. Ya. Tolong kepada rekan-rekan yang sebelah ada keberpihakan kepada Sukjami. Sekarang warga ini lebih besar Pak. Ya. Kita mencari keberkahan. Saya berbicara di sini bukan atas nama pribadi. Sebagai warga karunia Pak, orang kecil itu hanya bisa mengeluh saja, ya, tapi tidak bisa bicara. Ya. Nah ini salah satu keluhan. Tolong dari eksekusi nanti berdampak terhadap real, ya, kedusunan 3 dan 4 desa Neglasari. Sejumlah terima kasih. Bila itu sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panglima Jagaraksa Jambang Tandang Makalangan dan juga Ketua Perguruan Poskap Sambidangan Bajampangan, saya menekankan dikala hari ini tidak ada realisasi, maka saya yang akan memimpin demo untuk pelarian. Setuju? Kami tidak kontrak, kami siap menerima siapapun yang bertamu di tanah Jampang ini. Tapi dengan catatan, jadilah kamu yang baik di tanah Jampang ini. Jangan dikira warga Jampang ini bodoh dan tidak punya pengetahuan. Sekali lagi saya tekankan, kalau ini tidak selesai, kami yang akan memimpin demo kekelanian. Siap semua? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Kang. Lagi ya? Waalaikumsalam. Kebetulan abdi di warga Lantah Agung, anu kadampak. Dina sifatna. Kalau pengapunten abdinya ketiasa anu teh bihonga kasadayana nya ketiasa dibatasi dina mari waktu singkatnya. Dina dampak aya 2 hal, hiji aya positif aya negatif. Secara positif justru abdi anu pangcatetna abdi nu tiasa unggal dinten ngadangunya karena masalah pabrik. Bahkan abdi ge seueur rerencangan bongkarnya. Abdi masyarakat, abdi seueur rerencangan bongkar. Ya. Nah, baik di Tegal Datar, baik di Sirna Hurik, baik di Daerah Pengampat, baik di Desa Bantar Agung, Cimapak, anu opak RPA. Abdi uning ngasadayana. Dugikeun ka masalah kamari anu masalah tangki bae teh atau selesai. Bahkan naon? Dirinya menyerap tenaga kerja bagi baik Sirna Hurik, Teras Ngampar. Saya tidak menutup kemungkinan. Saya tidak menutup mata. Banyak menyerap. Ayeuna ge upami teh tingali. Lamun eta tingali deui.
Saya tidak menyudutkan siapapun. Wah, baik kata saya tidak mendukung itu. Tapi baikan dari perusahaan banyak. Ayeuna bisa menyerap nunangarana tenaga kerja. Bisa bila ayeuna 150 orang eta. Ayeuna tinggal di situ. Lalu perusahaan eta ayeuna digugat pikeun ka ditutup. Sok wani tanggung jawab teh desa. Tanggung jawab. Tanggung jawab. Di mana tanggung jawab masuk? Tanggung jawab masyarakat. Apakah kalian bisa ningali? No, Desa Batar Agung anu datana Jimapat. Tulis nahuri ayeuna ngararangun kumaha coba? Perusahaan gampang. Lain masalah eta. Yakinkan sama Allah. Sok bahasa panjangnya ya. Satu. Emang orang tenyandarkeun ka makhluk, tapi orang kudu ikhtiar. Tapi sekarang ikhtiar eta Bentar. Kalau PT Kelarian sudah tidak mampu, tinggal takeover gampang. Jadi mohon izin Pak, intinya yang harus menjawab bukan apa sebetulnya. Nanti kita klarifikasi balita untuk menjawab dikarenakan PT Kelarian belum menjawab Pak. Perwakilan di Batar Agung, di anu Kaimbas. Ya. Anu Kaimbas. Itu Batar Agung. Jawaban imbasnya apa? Beda dengan ada. Imbas apa? Tidak ada hak untuk menjawab terkait kerugian warga masyarakat desa negeri Saruan. Warga anu Kaimbas eta naon teh gitu. Soalnya Itu bukan kapasitas Anda untuk menjawab. Benar. Kita jangan sampai izin pulang. Tolong nyantai. Pertama adalah tentunya izin, kalau dulu itu kan izin mendirikan bangunan PBG, kalau sekarang dengan sistem yang baru KRS dan yang lain. Jadi setelah kami cari datanya tidak terikut di kami Pak. Nah tentunya dalam hal ini ada hikmahnya ketika pertemuan ini diantaranya adalah kita menggali informasi, kita meminta data perizinan yang dimiliki arsip di pihak perusahaan. Ya, nanti coba kita lihat. Pastinya harus ada datanya di pihak perusahaan. Kalau di kami tidak ada, kalau memang tidak ada, artinya kita dorong untuk segera memproses izinnya, terutama sesuai dengan peraturan yang terbaru. Ya, jadi dalam kesempatan ini mohon izin pimpinan, saya tidak bisa menyampaikan izinnya itu seperti apa. Ya kan, karena kami datanya itu tidak terikut di kami. Artinya bisa diklarifikasi yang disampaikan tadi dari pihak perusahaan seperti apa arsip daripada perizinan yang sudah mereka miliki. Kita beranggapan bahwa tentunya sebuah perusahaan besar, apalagi statusnya internasional, memang harusnya memang sudah dari awal ada kan, ya kan? Artinya di dinas terkait yang terdahulu perusahaan itu tentunya harus punya arsip, tidak mungkin tidak punya arsip dimiliki. Tentunya hari ini kita coba dengar dan lihat data-data yang Pokoknya mereka supaya sekarang didengar ini perizinan angkat Pak. Sekarang ya, baik. Jadi kita lihat sekarang, ya diklarifikasi sekalian aja. Jadi supaya masyarakat juga tahu nih perjalanan proses izin yang mereka miliki seperti apa. Kalau toh memang tidak, nanti segera kita dorong untuk membuat izin yang memang seharusnya secara peraturan. Saya kira pimpinan yang dapat saya sampaikan dari izin. Terima kasih sudah. Kemarin kita sudah cek, itu tidak ada Pak. Ya. Kita sudah cek di CPS itu tidak terikut Pak. Itu kan yang terbaru ya. Mestinya memang kalau mereka punya izin yang lama itu sudah harus didaftarkan juga atau diimigrasi juga di sistem Pak. Itu kan undang-undangnya ada. Artinya kita juga harus komunikasi nih dengan pihak perusahaan seperti apa proses yang sudah ditempuh oleh mereka. Terima kasih Pak. Betul. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang hormat Ketua Komisi 1 DPRD Kabupaten Sukabumi, yang hormat Bapak
Mbak biasa namun apa nasibnya? Terkait masalah audiensi ini mungkin saya ingin menyampaikan dulu data yang ada di Dinas Lingkungan Hidup terkait PT Pelarian. Berdasarkan data yang dipunyai di DLH, Pelarian ini mengantongi izin lingkungan tahun 2015 yang merupakan perubahan izin lingkungan usaha dan atau kegiatan industri bleaching earth bentonit yang awalnya dari PT Suceni betul, yang kemudian menjadi Pelarian itu pada tanggal 23 Maret 2019. Nah, terkait perkembangan peraturan perundang-undangan, kita ketahui bahwa setelah UCK untuk perusahaan asing atau PMA penanaman modal asing itu kewenangannya beralih ke pusat. Jadi sebetulnya perizinan perusahaannya itu beralih ke pusat berdasarkan undang-undang CK. Tetapi tahun 2021 tanggal 28 Mei 2021 sebelum ke sini izin lingkungan ini berdasarkan kepada UKL yang sudah ada sebelumnya yang Suceni. Jadi DPPLH mungkin dulu yang baik, karena kan ini berjalan lama 2006-2008 kalau tidak salah. Berdasarkan dokumen lingkungan itu karena tidak ada perubahan jenis kegiatan, maka di take over atau berubah nama gitu, yang asalnya ini menjadi Pelarian. Mungkin bisa dikoreksi ya nanti dari PT Pelarian prosesnya. DPPL